Anda masih bersama TV Desa Flotim, Perekat Jati Diri Bangsa. Bahwa ternyata untuk pelaksanaan dana desa mau tidak mau harus melihat beragam regulasi, gitu. Dan kemudian kita perlu merangkum. Dan supaya tidak repot merangkum, maka kita perlu mengetahui semacam metode untuk merangkum. Kita ketahui misalnya di tahun 2021 ketika ada peraturan presiden untuk APBN dan kemudian yang ini begini, yang itu begitu. Sebetulnya kan sudah jelas metodenya. Undang-undang atau regulasi yang lebih tinggi sudah pasti itu yang dipakai. Misalnya seperti itu. Jadi kiranya supaya nanti di akhir 2023 ini ketika menyusun APBDes dan kemudian nanti di 2024 kita tidak terlalu banyak debat gitu ya, yang sebetulnya tidak berarti. Biar sekaligus kita mengetahui bagaimana pelaksanaannya. Sebetulnya idenya seperti itu, Ustadz kerabat desa sekalian, supaya kita segera bisa bergerak ya. Yang untuk tahun ini sudah pasti bergerak untuk merencanakan dan kemudian nanti di awal 2024 kita juga bisa langsung bergerak untuk melaksanakan. Nah, kalau dirunut paling tidak regulasi untuk dana desa mulai tahun depan, seperti tadi disampaikan oleh Ustadz, bahwa memang akan sangat banyak. Dan karena itu suatu, ya kalau istilah kami, peta regulasi gitu, tentang dana desa 2024 menjadi penting. Kita akan merangkum ini isi dari masing-masing regulasi itu dan kemudian melihat harmonisasi, kecocokan antara satu regulasi dengan regulasi lain, sehingga kemudian bisa kita gunakan di lapangan. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa ada regulasi-regulasi yang tidak dibuat setiap tahun, tapi itu berlaku. Nah, ini penting karena beberapa WA dan di WA Group itu menanyakan, yaitu memang regulasinya, tapi yang kami butuhkan regulasi untuk 2024. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya ada regulasi yang otomatis juga akan dipakai 2024. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa saat ini ada jenis regulasi yang seperti itu. Ya. Tidak hanya bahwa 2024 hanya pakai regulasi peraturan Menteri Desa dan peraturan Menteri Keuangan yang untuk 2024, yang lain enggak seperti itu. Ya. Jadi ada perubahan terutama tadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu memang kemudian ada regulasi menteri yang berlaku untuk selamanya, kecuali diubah ya. Jadi untuk seterusnya itu regulasi menteri itu berlaku, kecuali yang diubah. Nah, jadi kalau saya kumpulkan sampai hari ini, paling tidak kita perlu siap-siap pada 11 regulasi yang berkaitan dengan dana desa 2024. Yang pertama tentu saja Undang-Undang 6 2014, bahwa di situ ada dana APBN yang masuk ke desa. Ya. Sebetulnya ada pihak-pihak yang mengatakan itu beda dengan ADD dari awal. Tapi kalau saya pribadi melihat sebelumnya tidak ada istilah dana desa, istilahnya adalah alokasi dana desa. Baru di tahun 2015 istilah itu kemudian ada dana desa yang dibedakan dari ADD. Makanya kalau pihak yang mengatakan dulu ADD, kemudian 2015 karena ada interaksi-interaksi antar kementerian dan lembaga, kemudian dipisahkan DD, dana desa, dan ADD, alokasi dana desa. Maka kemudian pasal yang ditunjukkan tentu saja pasal ADD. Ya. Tapi kalau yang mengatakan
dana desa itu ya khusus yang dari APBN. Maka kemudian disebut di situ ya pasal-pasal yang hanya ada APBN. Apapun itu, yang jelas Undang-Undang 6 2014 itu merujuk adanya dana desa ya. Dan di sana disebutkan 10% dan kemudian penggunaannya untuk mendukung ya semua bidang di desa. Kemudian Undang-Undang 1 2022 ini hal yang penting adalah paling tidak di Kementerian Desa itu perlu muncul 2 peraturan menteri, tidak lagi 1 tapi 2, yaitu peraturan menteri untuk rincian prioritas penggunaan dana desa. Ini memang tidak disebut 2024 ya, karena ini memang akan berlaku setiap tahun, kecuali kalau ada pasal-pasal yang direvisi atau diubah. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Desa tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa. Ini kabar terakhir sampai hari Jumat siang ya, Jumat sore itu kami tanyakan sudah harmonisasi antar kementerian dan lembaga sehingga proses berikutnya adalah disampaikan ke Sekretariat Negara untuk kemudian diputuskan atau kembali lagi didiskusikan karena ada pasal-pasal yang krusial, biasanya seperti itu. Nah, Undang-Undang Nomor 1 seperti itu, kemudian Undang-Undang 6 2023 tentang Cipta Kerja. Ini karena ada 1 peraturan pemerintah khusus mengenai Badan Usaha Milik Desa, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021. Kemudian Undang-Undang 19 2023 tentang APBN 2024. Ini juga pertama kalinya ya, sama seperti waktu kita pertama kali mendapatkan peraturan presiden tentang rincian penggunaan APBN, rincian APBN yang kemudian di situ loh kok ada perpres ya, biasanya hanya Permen Desa sama peraturan Menteri Keuangan, kok ada perpres. Nah sekarang tambah 1 lagi, yaitu Undang-Undang APBN, karena di dalamnya juga dirinci mengenai prioritas untuk penggunaan dana desa. Kemudian Perpres rincian APBN 2024, ya kita harus menunggu apakah di dalamnya nanti ada khusus dana desa atau tidak. Yang jelas berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kita sekarang harus juga ikut menunggu peraturan presiden tentang rincian APBN 2024. Yang sudah terbit adalah Permen Desa 7 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Kembali diingatkan, ini tidak hanya untuk 2024, tapi juga untuk tahun-tahun seterusnya. Kita juga masih menunggu peraturan Menteri Desa tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa, kemudian PMK tentang rincian dana desa. Ini kita pengalaman 2023 ada 2 PMK untuk dana desa, yaitu pada T-1 pada 1 tahun sebelum tahun anggaran berjalan, berarti tahun ini ya, itu kita tunggu. Kemudian nanti setelah bulan Juli tahun depan kita akan menunggu rincian pagu dana desa untuk tambahannya ya, untuk tambahan pada tahun berjalan gitu. Kemudian perlu kita lihat juga apa yang akan didapatkan desa dari APBD dan termasuk penjelasan dukungan dari pemerintah daerah kepada desa berkaitan dengan dana desa. Itu setiap tahun ada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD. Di sini untuk tahun depan itu ada peraturan Menteri Dalam Negeri 15 2023 tentang pedoman penyusunan APBD 2024. Jadi seperti biasa kita akan melihat tidak perlu sampai ke filosofi bangsa ya, tapi kita melihat basis legal. Ini ada 11 basis legal. Kemudian nanti kita juga melihat basis sosiologis, yaitu yang kenyataannya dipraktekkan di lapangan. Kalau untuk basis filosofis itu kita melihat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta
dari misalnya keputusan-keputusan MK berkaitan dengan undang-undang yang punya basis filosofis gitu ya. Kita tidak melihat itu karena paling tidak muncul aturan seperti itu untuk secara praktis digunakan di 2024. Nah, tentang metode untuk kita melakukan hubungan harmonisasi regulasi atau melihat interaksi antar regulasi itu ada beberapa patokan yang bisa kita gunakan sehingga nanti tadi dari awal kami sampaikan supaya tidak menjadi kerepotan berdebat kursi dan sebagainya ya. Pertama begini, regulasi pada level yang lebih tinggi tidak dihapus oleh regulasi pada level yang lebih rendah ya. Misalnya kalau di Undang-Undang APBN sudah ada prioritas penggunaan dana desa, disebutkan beberapa di sana, maka ya itu pasti berlaku. Tidak akan ada peraturan menteri, peraturan pemerintah, peraturan presiden yang akan menghapus regulasi yang sudah ada di dalam Undang-Undang APBN 2024. Jadi sudah pasti itu, bahkan pada saat ini itu patokan tertinggi kita, yaitu pada level undang-undang. Kemudian yang kedua, kalau ada substansi regulasi yang serupa, berada pada satu atau lebih regulasi, maka pemahaman kita harus gabungkan. Ini pengalaman kita sejak tahun lalu misalnya ya, bahwa apa namanya itu dana desa untuk BLT tertinggi sekian persen, tidak ada terendah di peraturan menteri desa, tapi kemudian di regulasi yang lain terendah 10%. Ya sudah kita gabungkan, berarti terendah 10%, tertinggi 25%. Ini apa namanya contoh bagaimana kita menggunakan harmonisasi regulasi antar regulasi supaya desa tidak terhindar dari masalah-masalah legal gitu. Jadi penting bagi kita supaya desa juga bisa terhindar dari persoalan-persoalan legalitas. Ini contohnya nanti prioritas dana desa untuk menambahkan model BUMDesa. Ada Undang-Undang 19 2023, kemudian dirinci untuk kegiatan BUMDesa di Peraturan Menteri Desa Nomor 7 2023. Baik itu yang sifatnya langsung untuk BUMDes, meskipun di sana tidak disebut nambah modal ya. Jadi nambah modalnya, kata-kata nambah modal ada di undang-undang, kemudian rincian apa namanya kegiatan BUMDesa ada di Peraturan Menteri Desa. Nah, ini kita gabungkan keduanya. Kemudian kalau ada perbedaan substansi, maka kita akan melihat misalnya nomenklatur substansi di dalam sistem keuangan desa berbeda di dalam RKPDes, RPJMDes, ya kita membuat padanan. Ini saya belajar dari mengambil inovasi dari tenaga pendamping profesional di Tabanan itu, bahwa caranya seperti itu. Kemudian kami praktekkan dengan menggunakan teknologi informasi di sid.kemendesa.go.id. Di situ bagian rekomendasi itu menggunakan apa namanya regulasi yang nomenklaturnya beda. Yang satu Sispudes, yang satu Permendesa 21 2020. Nah, kalau ada substansi yang benar-benar berlawanan, tapi ini hampir tidak ada sih, kita belum menemukan ya. Cuma nanti kalau sampai ada begitu, maka regulasi yang level lebih tinggi itu pastilah itu yang berlaku. Kalau levelnya sama, maka kita akan mempertimbangkan resiko bagi desa. Dia akan melaksanakan yang mana dengan regulasi yang mana, kemudian diambil resiko yang paling rendah. Meskipun kalau yang namanya regulasi ya, itu tidak apa namanya dijalankan, kalau yang satu berbeda dengan yang lain juga akan menimbulkan kesalahan ya, kecuali kalau wewenangnya sudah tegas ya. Yang kedua, tidak dijalankan juga bisa menimbulkan kesalahan. Ada regulasi kok tidak dijalankan gitu. Jadi apa namanya moga-moga
tidak ada lagi substansi yang berlawanan. Misalnya dilarang ini, yang sana diwajibkan. Nah, itu merepotkan desa karena kalau diwajibkan harus dijalankan, kalau dilarang harus ditinggalkan seperti itu. Dan itu apa namanya? Ya kita harus melihat makanya siapa yang punya wewenang membuat regulasi itu. Dengan demikian wewenang siapa membuat regulasi itu bisa ada kalau kita lihat ya. Untuk saat ini, wewenang membuat regulasi desa itu pembagiannya ada di peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015. Itu antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Kemudian kalau apa namanya itu untuk Kementerian Keuangan ya, itu ada di Undang-Undang 1 tentang apa namanya keuangan pusat dan daerah itu. Kemudian juga ada di peraturan pemerintah yang sejak awal itu di apa namanya PP 60 tahun 2014 ya. Jadi di sana kalau Kementerian Desa juga ditambah dengan PP 11 2021 tentang BUMDes. Jadi itu yang kemudian bisa kita gunakan sebagai patokan secara legal gitu ya. Sehingga nanti kalau ditanya Inspektorat Daerah maupun BPKP atau BPK itu jelas. Bagaimanapun kalau tidak ada wewenang membuat regulasi ya regulasinya boleh untuk tidak dijalankan. Apalagi kalau berlawanan dengan regulasi lain. Nah, mungkin kita perlu juga sambil melihat substansinya ya. Ini antara peruntukan dan prioritas penggunaan dana desa. Jadi secara faktual, secara sosiologis, dan secara legal. Kita melihat antara, karena sekarang yang sudah terbit Undang-Undang 19 dan Peraturan Menteri Desa 7, jadi kita bisa membandingkan dua itu, plus nanti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 2023 yang tentang panduan untuk penyusunan APBD 2024 ya. Di sana ada khusus di dalam Permendagri itu selalu setiap tahun ada khusus. Dulu kami kira-kira hampir 10 tahun yang lalu gitu ya, kami tiap tahun selalu mengusulkan apa saja yang dibutuhkan untuk desa tahun depan. Ya waktu itu belum ada undang-undang desa. Itu yang kemudian masuk ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tahunan tentang panduan APBD untuk tahun depan. Ya, jadi gantinya semacam dana desa ya, artinya suatu sumber daya Pemda yang harus disampaikan ke desa itu waktu itu bentuknya memang Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk panduan penyusunan APBD tahun depan. Nah, kita sekarang bisa melihat dua hal. Yang pertama, sering disampaikan kenapa hanya pembangunan dan pemberdayaan, yaitu fokus memang, fokus. Ya. Kemudian apa namanya itu untuk peruntukan jelas sejak dalam undang-undang desa ya, kemudian undang-undang untuk apa namanya itu keuangan pusat dan daerah itu ya memang untuk 4 bidang ini. Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Perlu disampaikan juga dari desa ada tenaga pendamping profesional yang sempat mempertanyakan beberapa apa namanya minggu yang lalu. Bagaimana dengan bidang kelima? Ya memang bidang kelima itu bidang yang memang harusnya ya mau nggak mau akan ada secara akuntansi ya bidang-bidang yang sifatnya tidak terduga gitu yang diharapkan kurang dari 2,5% itu anggarannya itu kecuali setelah tahun 2020 ketika ada pandemi COVID-19 yang kemudian melesat jadi 37% sehingga bidang kelima ini menduduki posisi yang penting sejak saat itu ya dan saat ini juga kalau kita lihat, nah ini yang menarik nih. Nanti kalau kita lihat bidang kelima juga sepertinya masih penting ini. Karena bisa isinya bisa digunakan untuk memanfaatkan dana desa sampai 25%. Ya.
Kemudian di dalam Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 7 2023 itu dana desa diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs desa. Jadi di Kementerian Desa pelatihan untuk membaca SDGs desa ini sudah dijalankan oleh Pusdatin. Nanti saya kira untuk pelatihan kepada publik nanti kita coba masukkan ke dalam e-learning.kemendesa.go.id. Kalau rekan-rekan kerabat desa sudah masuk e-learning Kemendesa.go.id, di dalamnya ada dua jenis dua jenis pelatihan ya, yaitu yang satu berbagai pelatihan mengenai badan usaha milik desa, baik kepada kepala desa, verifikator ya di Kemendesa, kepala desa, kemudian pengurus BUMDesa, serta tenaga pendamping yang ada di desa ya. Serta yang kedua adalah pelatihan desa cerdas atau smart village. Jadi pelatihan-pelatihan untuk digitalisasi desa, Internet of Things, kemudian penggunaan data desa secara elektronik ada di dalam pelatihan desa cerdas. Nanti kita tambahkan satu lagi, ini bisa pelatihan untuk SDGs desa. Berikut bahan-bahannya. Nah, di Undang-Undang 19 Permendesa 7 itu jelas meskipun istilahnya berbeda ya. Di Undang-Undang 19 itu istilahnya diutamakan. Di Permendesa 7 itu prioritas ya, sama aja sebetulnya. Apa namanya? Kecuali ada alasan-alasan legal yang harus dibedakan ya. Tapi kalau enggak sebetulnya sama saja. Nah, dari situlah kita bisa menggabungkan sebetulnya prioritas penggunaan dana desa 2024 seperti apa. Yang pertama, jelas di dalam Peraturan Menteri Desa itu yang disebut secara eksplisit adalah prioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini memang ada sejarahnya, di samping ada dinamika sosial di dalamnya, juga ada pemikiran yang sebetulnya menarik bahwa itu dana desa itu supaya lebih banyak bermanfaat bagi pembangunan dan warga desa. Jadi karena itu memang namanya difokuskan sejak 2015 untuk pembangunan dan pemberdayaan. Jadi boleh dikatakan memang ada alasan dinamika sosiologis ya, tapi ada satu blessing in disguise bahwa akhirnya kemudian lebih fokus kepada warga desa. Jadi ada apa namanya ketidaksengajaan, sebetulnya ya sengaja juga karena dinamika sosial ya, tapi akhirnya yang untung warga. Buat kami sih itu lebih bagus lah buat saya. Kalau asal yang untung warga ya lebih bagus. Nah, kalau kita bandingkan ini ya, ini di pembangunan ini Permendesa nanti ada rinciannya ada pasti ya. Tapi yang menarik juga bahwa sudah disebutkan beberapa hal di dalam Undang-Undang APBN 2024 ya. Itu yang pertama stunting ya, stunting, kemudian infrastruktur ya. Jangan lupa itu di Undang-Undang 19 2023 di pasal 14 yaitu pasal yang mengenai dana desa, jangan cuma dilihat di batang tubuh tapi juga dilihat di lampiran karena itu bagian yang tidak terpisahkan. Seperti biasa kadang-kadang penugasan ada di lampiran ya, jadi makanya ini kami tunjukkan infrastruktur terutama jalan desa itu misalnya ada di dalam lampiran Undang-Undang 19 2023. Jadi kita bisa bayangkan kalau nanti pemerintah daerah kemudian ketika mencek APBD kok masih belum ada untuk pemeliharaan atau untuk pembangunan jalan desa, yaitu basisnya ada di dalam lampiran Undang-Undang 19 2023. Kemudian tentang kesehatan, itu juga ada di lampiran Undang-Undang 19 2023, serta pariwisata, itu di Undang-Undang 19 2023. Tentu saja ini sudah ada, saya kira ada hal yang menarik di dalam Undang-Undang
tentang tadi pembagian keuangan pusat dan daerah itu serta di Undang-Undang APBN ini kesannya ya, karena semuanya di situ banyak menggunakan angka gitu. Kesannya memang semuanya berbasis data ya. Jadi karena itu kami sudah siapkan kepada publik, tidak hanya kepada kepala desa gitu ya, tapi bisa untuk warga desa, bisa untuk dinas PMD, itu sudah kami siapkan data yang diminta oleh Undang-Undang 19 2023 dan data-data yang tahun depan akan digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk pagu tambahan dana desa ya. Jadi semua datanya sudah apa namanya itu sudah disiapkan sid.kemendesa.go.id. Di situ di bagian publikasi ada data tentang karakteristik dan potensi desa serta data BUMDesa ya. Sehingga memudahkan desa untuk menjalankan Undang-Undang 19 2023 maupun Peraturan Menteri Desa 7 2023 ya, untuk pemanfaatan dana desa. Jadi sudah disiapkan ya. Tinggal dipakai apa tidak kan seperti itu. Karena itu apa namanya bagaimanapun tergantung pada akhirnya tergantung kepada musyawarah desa itu sendiri. Jadi tapi yang menarik undang-undang ini maupun undang-undang tentang keuangan itu betul-betul berbasis data. Itu saya kira hal yang menarik. Karena ada satu hal yang penting di dalam peraturan Menteri Desa itu disebutkan salah satu hal yang penting untuk mengarahkan dana desa adalah yang disetujui dalam musyawarah desa. Ya itu benar. Namun sebelum itu jangan sampai suara-suara yang biasanya sulit, pihak-pihak yang biasanya sulit untuk bersuara itu kemudian juga apa namanya masih ada kesulitan. Kementerian Desa berusaha membuka itu dengan cara berbasis data. Jadi sama seperti Kementerian Keuangan, kalau kita menggunakan basis data itu maka justifikasi sosiologisnya mudah, sekaligus di dalamnya apa namanya suara orang-orang yang selama ini terpinggirkan otomatis juga akan keluar karena ada di dalam data, maksudnya begitu. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Nah, ini kalau dilihat apa namanya itu arahan dari Undang-Undang APBN 2024 penambahan modal BUMDes dan ketahanan pangan, kalau kita cek dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang bagaimana susunan APBDes ya, itu maka akan masuk dalam pemberdayaan. Jadi penambahan permodalan BUMDesa dan ketahanan pangan. Meskipun kami sempat sampaikan juga bahwa selain pemberdayaan, sebetulnya ada akun pembiayaan yang di situ sebetulnya leluasa dan tepat untuk menambah permodalan BUMDesa. Persoalannya memang ketika Pemda nanti akan melaporkan ke Kementerian Keuangan tentang penggunaan beberapa prioritas dana desa, termasuk nanti permodalan BUMDesa di dalam OMSPAN, ya, itu masih disusun kalau menurut seorang direktur di di sana di Kementerian Keuangan untuk menjaga khawatir kalau nanti tidak ada menu pelaporan untuk pembiayaan ya, maka ya ditaruh di pemberdayaan masyarakat, tapi di situ sebaiknya akun yang 9099 itu kemudian segera dirumuskan oleh Dinas PMD atau Pemda sehingga akan memudahkan proses menambah permodalan BUMDesa ini ya. Nah, kemudian ada lagi yang di dalam regulasi ini sebetulnya tidak masuk prioritas ya, karena di situ ada tentang kalau kita masukkan ke dalam APBDes itu akan masuk menu pemerintahan desa. Ya. Tapi ya di sini ada yaitu dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% ada di Undang-Undang 19 serta perbaikan kantor kepala desa bagi desa mandiri paling banyak 10 juta. Ini ada di
Peraturan Menteri Desa 7 2023. Jadi seperti biasa kalau kita mengkaji regulasi, kita mencari hal-hal yang diwajibkan dan kemudian kita mencari hal-hal yang dikecualikan. Makanya apa namanya kata kunci enaknya sekarang kan semuanya dalam bentuk PDF ya. Sehingga kalau mau mengkaji desa di dalam Undang-Undang APBN yang tebal itu, kita tinggal mengklik kata kunci desa. Ya. Kemudian ketika kita apa namanya mencari yang dikecualikan, ya, kita tinggal mengklik kecuali, sehingga nanti mudah bagi desa itu, bagi setiap pegiat desa itu untuk kemudian melihat ya bagaimana sih isi dari regulasi itu. Download, gunakan PDF, kemudian gunakan menu search atau menu cari, dan di situ kata-kata kunci yang muncul, diwajibkan, dilarang, kecuali, seperti itu. Nah, kemudian juga Undang-Undang 19 2023 itu juga mengamanatkan BLT dana desa maksimal 25%. Nah, ini juga akan masuk bidang kelima ini, bidang untuk bencana, untuk kedaruratan, dan untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak. Gitu. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa faktualnya itu pada akhirnya ada ada 4 bidang ya dari 5 bidang di dalam APBDes yang berlaku saat ini ya. Itu di dalamnya ada dana desa bisa digunakan. Gitu, ya. Yang tidak masuk di dalamnya adalah bidang apa namanya itu pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nanti hal itu perlu kita diskusikan lebih lanjut nanti ada di bagian itu. Kemudian Gus Halim, Profesor Dr. Abdul Halim Iskandar itu seringkali menyampaikan kepada publik bahwa dana desa boleh digunakan untuk apa ya? Kemudian beliau selalu menjawab boleh digunakan untuk apa saja kecuali yang dilarang. Ya. Banyak yang kemudian tertawa setelah beliau menyampaikan hal itu ya di dalam forum-forum. Sebetulnya maksudnya adalah bahwa 2 hal. Yang pertama, apapun itu sebetulnya boleh asalkan itu disetujui musyawarah desa. Kemudian yang kedua, memang ada yang dilarang di dalam regulasi untuk penggunaan dana desa. Tapi yang dilarang itu sangat sedikit dibandingkan dengan yang diperbolehkan. Karena itu beliau ingin menyampaikan kepada publik bahwa sebetulnya wilayah atau apa namanya itu span ya penggunaan dana desa itu sangat luas sesuai dengan karakteristik potensi desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa apapun itu sangat luas kecuali memang yang dilarang. Nah, yang dilarang jauh lebih sedikit yaitu yang pertama. Ini kalau kita lihat ya untuk bidang pemerintahan itu tidak masuk prioritas ya kecuali nah ini tetap ada kecuali karena di dalamnya ada kegiatan pendataan terutama edisi desa IDM mungkin juga bisa ditambah misalnya ada registrasi sosial ekonomi profil desa dan kelurahan toh itu isinya kebanyakan sama ya kalau dihitung-hitung itu 88% SDG desa dengan registrasi sosial ekonomi sama pertanyaannya. Antara IDM dengan profil desa dan kelurahan, apalagi IDM 2023, itu ya hampir persis dengan profil desa dan kelurahan. Kalau IDM sebelumnya mungkin sedikit perbedaannya lebih banyak. Untuk tahun depan, kalau saya lihat draft kuesioner indeks desa, itu akan lebih mirip potensi desa dari BPS. Jadi apa namanya ya kita berbagai kuesioner untuk pengambilan data desa karena memang sudah ada sejarahnya ya yang sangat panjang ya tidak akan beda-beda jauh sih. Nah kemudian
di Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 2023 itu di sana ditunjukkan bahwa honor untuk operator pengolahan dan analisis profil desa dan kelurahan itu didanai oleh APBD. Kemudian operasional pemerintah desa itu tadi itu juga pengecualian. Jadi ini jadi boleh. Kemudian pembangunan kantor kepala desa pada desa mandiri maksimal 10 juta diputuskan dalam Musdes itu juga pengecualian. Kemudian yang dilarang juga adalah pengembangan kapasitas dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Jadi pelatihan-pelatihan yang harus ditempuh desa membayar jutaan untuk pelatihan di hotel oleh pihak ketiga. Nah, itu yang dilarang ya. Karena sebetulnya sederhana sih. Apakah sangat berguna, bermanfaat bagi desa ya, pada tahun itu, pada tahun berikutnya? Apakah tidak ada alternatif lain? Ya? Misalnya pelatihan dengan swakelola, di mana narasumber-narasumber yang praktis bisa langsung memberikan solusi ya, atas masalah lapangan itu tinggal diundang ke desa. Kemudian pembayaran premi BPJS Kesehatan. Ini juga dilarang pembayaran premi. Yang boleh itu sosialisasi. Nah, perlu disampaikan juga catatan di Permendagri 15 2023 ini ada pembahasan yang agak panjang soal premi BPJS Kesehatan, dan itu disebutkan didanai APBD baik untuk Kades, perangkat desa, juga bagi warga desa terutama golongan miskin yang tidak bisa membiayai atau mendanai iuran-iuran bulanannya itu di situ. Jadi nanti bisa di-download untuk Permendagri 15 2023 karena halamannya banyak, maka kami tunjukkan saja di sini halaman-halaman yang merujuk kepada penyimpulan-penyimpulan ini ya. Kemudian pembangunan tempat ibadah itu juga dilarang karena kita mengetahui secara sosiologis orang kalau sudah melihat tempat ibadah itu ada rasa ketakutan yang menakjubkan ya, istilah dalam sosiologi ya. Jadi karena langsung berhubungan dengan Tuhan, kita punya ya takut tapi sekaligus takjub, dan itu sebabnya kemudian kita rela untuk memberikan banyak sumber daya untuk itu ya. Ada satu kajian, meskipun ini tidak langsung berhubungan dengan tempat ibadah, bahwa kalau di masa-masa lalu, salah satu penyebab kapitalisme tidak berkembang ya karena begitu ada sumber daya yang bisa dikumpulkan, itu kemudian dibuat untuk membangun tempat-tempat pemujaan dan sebagainya, tempat-tempat tempat tinggal juga, makam juga yang terlalu mewah di masanya gitu, sehingga akhirnya sumber daya itu kemudian tidak bisa berkembang menjadi hubungan-hubungan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi. Jadi kenapa pertumbuhan ekonomi baru muncul di abad ke 16 dan 17 ya karena sejak saat itu kalau ada sumber daya kemudian dipakai untuk modal ekonomi, bukan modal membangun bangunan-bangunan yang besar, baik itu makam, ada yang membangun istana, ada yang macam-macam seperti itu. Nah, itu pengalaman manusia seperti itu. Nah, kita bisa merinci lebih lanjut, tentu saja rincian tentang kegiatan itu ada di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 7 2023, dan nanti kalau ada Peraturan Menteri Desa lagi tambahannya yang satu itu juga akan ada rincian. Yang pertama, prioritas penggunaan dana desa untuk bidang satu, ini tadi sudah kita lihat, yaitu dana operasional pemerintah desa, paling banyak 3%. Kemudian perbaikan kantor kepala desa bagi desa mandiri, paling banyak 10 juta. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa. Nah ini pola faktual ini penting karena ketika kita cek APBDes 2023 misalnya ya,
itu ada sampai 8% dana desa untuk bidang satu. Sebetulnya tidak terlalu salah karena memang di dalamnya jelaslah dana operasional pemerintah desa itu masuk bidang satu, tapi kemudian ada proses pendataan. Itu juga mau tidak mau masuk bidang satu. Yang didanai oleh APBD adalah pendataan, terutama untuk profil desa dan kelurahan. Bagaimana dengan pendataan yang lain? Ada rencana misalnya registrasi sosial ekonomi itu juga diperbolehkan dengan dana desa misalnya, ya pasti nanti masuk ke satu gitu. Sehingga supaya tidak terlalu merepotkan juga gitu. Karena nanti kalau salah paham, Inspektorat dan BPKP dan BPK memandang lo kok dana desa dipakai bidang satu kecuali nomor satu gitu kan. Kalau sekarang nomor satu dan nomor dua, nah itu ya memang ada kewajiban di dalam peraturan prioritas penggunaan dana desa untuk pendataan. Dan itu akunnya di dalam APBDes itu masuk akun untuk 1.0 sekian sekian ya. Jadi memang akun untuk pembiayaan pemerintahan desa. Jadi ya mau nggak mau akan masuk satu. Kemudian yang kedua untuk pembangunan, nah ini memang sangat banyak ini. Jadi pencegahan dan penurunan stunting ini kalau kita gabungkan ya antara Undang-Undang 19 dengan Peraturan Menteri Desa nomor 7 2023. Ini pada dasarnya isinya Permendes 7 2023, kecuali disebutkan di situ secara khusus ada tambahan dari Undang-Undang APBN 2024 ya. Jadi pencegahan dan penurunan stunting. Kalau dalam Undang-Undang 19 kan disebut untuk penanganan stunting. Kemudian di Peraturan Menteri Desa dirinci lagi pencegahan dan penurunan stunting. Artinya di situ ada pola mencegah dan kemudian kalau sampai terjadi stunting. Kemudian akses layanan kesehatan, baik itu promosi gerakan masyarakat hidup sehat, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Kemudian pengembangan pariwisata, kalau dalam Undang-Undang 19, kalau di dalam Permendes pengembangan desa wisata. Jadi yang jelas ini soal wisata di desa. Kemudian Sarpras untuk pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh. Jadi ini untuk RTLH, rumah tidak layak huni, untuk membangun seperti itu, maka dia masuk di dalam bidang 2. Kalau kita lihat di dalam akun APBDes, maka dia masuk ke bidang 2. Kemudian, nah ini sebetulnya kadang ada listrik ya, tapi kalau kita lihat APBDes sepertinya harus bagian dari energi, ya, sehingga dia akan masuk ke bidang 2 untuk pengembangan, meskipun di situ disebut listrik untuk energi terbarukan, ya, jadi listrik alternatif. Kemudian Sarpras transportasi termasuk jalan, ini bidang 2. Tadi sudah kita sampaikan di dalam lampiran Undang-Undang APBN 2024, di situ ada tulisan infrastruktur dan diutamakan atau termasuk di dalamnya jalan desa. Ya, jadi karena tertulis di sana kita bisa membayangkan penyusun regulasi itu bahwa itu diutamakan di dalam Sarpras transportasi. Kemudian Sarpras informasi dan komunikasi, baik itu dari dari pembangunan ya. Persoalannya memang di lapangan ada kebutuhan untuk langganan internet ya. Tidak hanya bangunan tapi langganan internet. Nah, ini kiranya kalau kalau itu kan penting ya, jangan sampai istilahnya kita beli HP tapi nggak beli pulsa kan, sering begitu. Jadi mungkin perlu dimintakan kepastian untuk langganan internet apakah diperbolehkan untuk kepentingan desa gitu. Jadi kalau di Kementerian Desa itu ada langganan internet untuk HP dan HP itu khusus misalnya untuk Sapa Desa. HP-nya milik negara ya. Kemudian diberi fasilitas internet itu karena
tim Sapa Desa meskipun di rumah, meskipun hari libur, itu tetap harus menerima telepon, WA dari seluruh warga desa. Nah, desa mungkin juga bisa melakukan hal yang sama, asalkan itu digunakan untuk barang milik desa, ya. Misalnya tidak HP pribadi, tapi HP yang milik desa digunakan untuk mencek, terutama misalnya Internet of Things, apakah akan ada banjir dari indikator yang kita letakkan di sungai sekitar 5 kilo sebelum masuk desa gitu ya. Itu tentu saja masuk akal. Jadi perlu konsultasi dengan BPKP di kabupaten setempat, konsultasi dengan dinas PMD bahwa bagaimana soal internet itu. Sama juga seperti transportasi yang penting bagi desa, tapi misalnya desa punya alat-alat pertanian yang akan penting digunakan oleh masyarakat gitu ya. Kemudian sulit untuk solar dan sebagainya, ya silakan didiskusikan sehingga nanti punya bayangan bahwa intinya sih kalau di penganggaran itu asalkan itu yakin bisa dipertanggungjawabkan, terutama menggunakan barang milik desa gitu ya, masih bisa. Kemudian Sarpras peningkatan SDM desa, termasuk di dalamnya misalnya perpustakaan desa, PAUD, ya, seperti itu. Kemudian Sarpras untuk peningkatan keterlibatan masyarakat serta pengelolaan lingkungan. Ya. Jadi di dalam peraturan Menteri Desa ada pengelolaan lingkungan, yaitu kalau di dalam APBDes akunnya masuk di dalam akun pembangunan. Kemudian, nah ini soal pengembangan kelompok, karena begini di dalam akunnya pengembangan seni budaya itu masuk akun pembangunan bidang 2 ya. Tapi begitu kelompok-kelompoknya itu masuk bidang 3. Di dalam peraturan Menteri Desa sebetulnya pengembangan seni budaya lokal, tapi kalau itu diarahkan pengembangan kelompok-kelompok seni budaya lokal ya. Seperti misalnya yang sangat bagus di Desa Denai misalnya ya, di Sumatera Utara itu ya masuk ke bidang 3. Jadi kalau menurut apa namanya pengalaman, kalau saya lihat di APBDes itu sepertinya lebih pada pengembangan kelompok ya, bukan bukan pengembangan dalam arti pembuatan apa namanya itu prasarana untuk seni ya, tapi kelompok. Jadi kalau kelompok bidang 3, kalau prasarana seni bidang 2. Nah, kemudian berikutnya adalah yang bidang 4, pemberdayaan. Ini penambahan modal BUMDes. Ini apa namanya itu tidak disebut eksplisit di dalam Permendes, tapi eksplisit di dalam Undang-Undang 19 ya. Kemudian yang lainnya ini ada di Permendes, pendirian BUMDes, pengembangan usaha produktif terutama yang dikelola BUMDes, pengembangan kapasitas ekonomi, kewirausahaan, kemudian ketahanan pangan ya. Ini adanya di Undang-Undang 19 2023 langsung disebut paling rendah 20%. Kemudian Sarpras mitigasi dan penanganan ini kalau kita lihat di dalam akunnya ya, itu akunnya masuk ke akun bidang 4 ya. Ini ada pengalaman dulu ada pendamping yang mengirim WA ke Sapa Desa di awal COVID ya, yang menyampaikan jangan sampai hanya masuk bidang 5, karena ada bidang 4 tentang bencana juga yang penting, terutama untuk mitigasi ya. Saya kira benar itu, rekan kita itu. Makanya di sini ditunjukkan pentingnya begitu ada mitigasi, dan itu bersifat sarpras ya, fisik, maka supaya tidak sulit bagi desa masuk ke bidang 4. Kita ketahui ya, pesan Menteri Desa tentang penggunaan dana desa untuk bencana itu biasanya sebentar lagi akan penting ini di akhir tahun dan awal tahun, karena bencana hidrometeorologis sering terjadi di akhir tahun dan awal tahun. Kemudian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi
mitigasi, artinya pelatihan dan sebagainya. Nah, itu juga masuk ke dalam bidang 4. Kemudian bidang 5, ini penurunan beban masyarakat miskin di dalam Permendes, kata-katanya begitu. Kemudian bentuknya di dalam Undang-Undang 19 disebut BLT dana desa maksimal 25%. Jadi kelima-limanya ternyata realnya itu juga ada apa namanya peran dari dana desa di dalam kelima bidang APBDes. Nah, di dalam peraturan Menteri Desa juga disebutkan bahwa diutamakan pola-pola pelaksanaannya itu adalah swakelola. Kenapa diutamakan? Ini ide dari Gus Halim ini, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Bagaimana caranya agar dana desa lebih lama beredar di dalam desa, yaitu dengan swakelola. Dan kemudian dengan padat karya tunai desa. Secara khusus swakelola dituliskan di dalam Permendes 7 2023, yaitu untuk pelaksanaan untuk seluruh pelaksanaan pemanfaatan dana desa itu diutamakan swakelola. Tapi kemudian ada lagi yang secara khusus juga ditunjukkan pengembangan kapasitas bagi warga desa itu swakelola, publikasi nanti hasil dari APBDes, publikasi terhadap prioritas penggunaan dana desa itu juga secara swakelola. Jadi ada hal-hal yang ditegaskan di dalam Peraturan Menteri Desa 7 2023 untuk swakelola itu ya jelas untuk seluruh pelaksanaan, tapi ditegaskan ada pengembangan kapasitas itu harus swakelola, itu artinya pelatihan ya, istilah teknokratisnya pengembangan kapasitas ya, di lapangan itu bentuknya pelatihan. Kemudian publikasi prioritas penggunaan dana desa. Kemudian swakelola itu diutamakan dalam bentuk padat karya tunai desa atau PKTD. Nah, ini perlu melihat ya. Karena kalau kita lihat di dalam Permendes itu diletakkan secara khusus ya, secara khusus untuk PKTD. Nah, perlu diingatkan bahwa di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 21 2020 ada 2 jenis PKTD, pada karya tunai desa untuk infrastruktur produktif dan ekonomi produktif. Hampir semua yang disebut di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 7 2023 itu adalah PKTD ekonomi produktif. Itulah sebabnya ada 2 cirinya. Yang pertama, PKTD itu pada karya itu dilaksanakan untuk berbagai sarana prasarana maupun untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikelola BUMDes. Jadi disebut di situ begitu. Kemudian yang kedua, kita lihat adalah selain dikelola BUMDes, yaitu yang dikelola oleh warga, ya, tapi semuanya berupa lembaga-lembaga ekonomi. Jadi bukan misalnya membangun membersihkan sungai, bukan membersihkan drainase, bukan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di situ misalnya untuk penggilingan, kemudian untuk lahan milik warga yang tidak ditanami dan sebagainya. Jadi praktis di dalam Permendes 7 2023, contoh-contoh PKTD itu adalah PKTD ekonomi produktif. Yang ini kalau kita cek, itu sebetulnya dulu ada keputusan surat edaran ya, Menteri Desa mengenai pada karya tunai desa ekonomi produktif pada waktu pandemi COVID itu. Itu kemudian kalau kita lihat isinya hampir persis sama gitu ya. Jadi perlu dicek di dalamnya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya BUMDesa itu melalui dana desa 2024 sebetulnya BUMDesa ini harus siap ini. Pertama karena Undang-Undang APBN itu menyatakan agar dana desa diutamakan juga, diprioritaskan memodali BUMDes. Yang kedua, di dalam Peraturan Menteri Desa 7 2023 itu diutamakan kerja-kerja di desa itu PKTD, dan PKTD yang diberi contoh
adalah PKTD ekonomi produktif, yang di situ sebagian besar seharusnya dikelola oleh BUMDesa. Jadi makanya penting bagi para pengurus BUMDesa bahwa peran dari BUMDesa, kepala desa juga perlu memahami perangkat desa bahwa peran BUMDesa ini boleh dikatakan mendadak sangat besar untuk 2024. Nah, siap apa enggak? Ya harus siap gitu. Makanya masih ada waktu bulan November akhir sampai Desember untuk siap-siap itu. Mungkin dana desa bisa cair di bulan paling cepat kan biasanya akhir Januari ya, untuk misalnya di Madiun itu hampir tiap tahun paling cepat gitu. Tapi yang lain misalnya pada bulan Februari atau Maret, berarti ya itulah golden time atau waktu-waktu yang penting bagi BUMDesa untuk menyiapkan diri. Baru kemudian kalau ini pelaksanaan yang diutamakan swakelola dan PKTD tidak memungkinkan, baru kemudian oleh pihak ketiga. Kenapa ini perlu disampaikan? Kalau misalnya tahun depan ada pertanyaan, entah itu dari inspektorat, dari BPKP, dari BPK, atau dari lembaga kemasyarakatan tentang, loh kok pihak ketiga sih? Kenapa banyak memborong? Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah, perlu disampaikan oleh desa, kita sudah mencoba swakelola, saat ini tidak memungkinkan, misalnya karena banyak perangkat desa sedang sibuk gitu. Kemudian PKTD juga tidak memungkinkan karena apa dan sebagainya, maka kemudian pihak ketiga. Nah, kira-kira gunanya pengetahuan tentang prioritas pelaksanaan pemanfaatan dana desa ya seperti itu. Ya. Kemudian informasi tambahan ini adalah APBD 2024 pemerintah kabupaten terutama dan pemerintah provinsi yang diarahkan untuk desa sesuai Permendagri 15/2023. Pertama untuk pendapatan bagi hasil pajak, kemudian penghasilan tetap, asuransi kesehatan, hibah kepada BUMDes. Nah ini ada tambahan lagi. Kalau BUMDesa ada hibah itu berarti 3 itu. Yang pertama permodalan dari dana desa, yang kedua PKTD ekonomi produktif, yang ketiga hibah kepada BUMDes dari APBD, jika APBD-nya menganggarkan itu. Kemudian PTSL untuk pendaftaran tanah, kemudian biaya pemindah tanganan tanah aset desa, ini juga bisa didanai oleh APBD, anggaran Pilkades sudah pasti itu, pembinaan pemerintah desa, ini didanai APBD, pengawasan keuangan desa didanai APBD, kegiatan sinkronisasi nama dan kode desa, data Siskudes, Omspan, dan profil desa dan kelurahan. Kemudian juga dukungan kepada lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Kemudian dukungan untuk pengelolaan posyandu, PKK, desa wisma, penanganan stunting. Lalu APBD juga digunakan untuk kegiatan TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa, untuk penanganan pasokan pangan, kemudian untuk membangun listrik untuk golongan-golongan yang tidak mampu, atau dukungan ya, subsidi listrik untuk golongan tidak mampu di desa. Kemudian secara khusus APBD bisa digunakan untuk program desa migran produktif, lalu kredit rakyat ini untuk lembaga-lembaga di desa, serta anggaran-anggaran yang berkaitan dengan urusan transmigrasi. Jadi kalau kita lihat sampai hari ini, Ustadz, kerabat desa sekalian, kira-kira peta regulasi berkaitan dengan dana desa 2024 seperti itu. Terima kasih, Ustadz, kerabat desa sekalian. Terima kasih. Anda masih bersama TV Desa Flow Team, Perekat Jati Diri Bangsa.